Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal akhwatil akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu dalam kajian rutin kita dan masih melalui online seperti ini, dan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang menimpa dunia, bumi, dan terkhusus negeri kaum muslimin dari wabak ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayyuhal akhwatul akhawat, sekarang kita lanjutkan bahasan kajian kita, yaitu bahasan Al-Aqidah, kitab Aqidah Al-Wasithiyah, dan insyaallah kita akan masuk pada poin yang ke-33. Nah, poin yang ke-33 dari apa yang beliau sebutkan mengenai Al-Aqidah, yaitu aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, aqidatu as-salaf. Nah, silakan dibuka dan disimak apa yang beliau sebutkan di sini. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-alamah hujjatul Islam Abu Ja'far al-Waraqi at-Tahawi bi Misr rahimahullah qala wa anna al-Qur'ana kalamullah minhu bada bila kaifiyatin qawlan wa anzalahu ala rasulihi wahyan wa saddaqahu al-mu'minuna ala dhalika haqqan wa ayqanu annahu kalamullah ta'ala bil haqiqah laisa bi makhluqin ka kalamil bariyati faman sami'ahu faza'ama annahu kalamul bashar faqad kafar wa qad dhammahu Allahu 'abahu wa aw'adahu bi saqarin haitsu qala ta'ala sa'uslihi saqar falamma aw'ada Allahu bi saqarin liman qala in hadha illa qaulul bashar alimna wa ayqanna annahu qaulu khaliqil bashar wa la yushbihu qaulul bashar. Berkata al-alamah hujjatul Islam Abu Ja'far al-Waraqi at-Tahawi, semoga Allah merahmati beliau, di Mesir, berkata, dan sungguhnya Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran bermula darinya tanpa mempertanyakan bagaimana caranya sebagai firman, dan dia menurunkannya kepada Rasulnya sebagai wahyu. Orang-orang mukmin membenarkannya dengan sebenarnya, dan mereka meyakini bahawa Al-Quran adalah kalamullah secara hakikat, bukan makhluk seperti ucapan makhluk. Siapa yang mendengarnya lalu menyangka bahawa itu adalah ucapan makhluk, maka sungguh dia telah kafir. Dan sesungguhnya Allah telah mencela, mengecam dan mengancam orang tersebut dengan neraka saqar, di mana Allah berfirman, kelak aku akan memasukkannya ke neraka saqar. Quran Surah Al-Muddassir ayat 26. Ketika Allah mengancam dengan neraka saqar bagi orang yang mengatakan Al-Quran ini tidak lain adalah ucapan manusia, Quran Surah Al-Muddassir ayat 25, maka kita menjadi tahu dan yakin bahawa Al-Quran adalah ucapan pencipta makhluk dan tidak ada ucapan makhluk yang serupa dengannya. Nah, terus Wa man wasafa Allahu bima'nan min ma'ani al-bashar faqad kafar. Faman absara hadha i'tibar wa an mithli qawli al-kuffari in zajar wa alima annahu bi sifatihi laisa kal bashar. Dan barang siapa yang mensifati Allah dengan salah satu dari sifat-sifat makhluk, maka dia telah kafir. Barang siapa yang memperhatikan ini dengan saksama, dia pasti dapat mengambil pelajaran. Dia terhalang dari seperti perkataan kafir, dan dia mengetahui bahawa Allah dengan sifat-sifatnya tidak sama dengan makhluk. itu yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu taala dalam kitabnya ini, yang menerangkan kepada kita bagaimana aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, aqidatus salaf dalam bab Al-Quran. Jadi setelah beliau menerangkan kepada kita aqidatus salaf yang berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dan juga asma wa sifat Allah, beliau kemudian menerangkan kepada kita aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, aqidatus salaf berkaitan dengan nabinya,
berkaitan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para anbiya, para nabi dan para rasul secara keumumannya yang telah kita sebutkan sebelumnya. Nah, sekarang beliau menyebutkan tadi dibacakan bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, aqidatus salaf berkaitan dengan Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an ini tentunya tidak lain dan tidak bukan dialah sebagai dalil penguat daripada risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai penguat risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kesalahan akidah di dalam meyakini atau kesalahan akidah berkaitan dengan Al-Quran ini jelas-jelas kesalahan yang besar, jelas-jelas kesalahan yang sangat berbahaya, karena Al-Quran dan risalah Al-Quran dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu tidak boleh dilepaskan. Jadi kalau salah akidahnya di dalam atau berkaitan dengan Nabi, confirm salah akidahnya berkaitan dengan Al-Quran. Kalau salah dengan Al-Quran berarti salah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah dua-duanya. Karena pada hakikatnya, sebagaimana yang disebutkan oleh para imam salaf kita, bahwa Al-Quran ini adalah tidak lain, tidak bukan, yaitu salah satu di antara sifatullah. Itu sifat Allah Subhanahu Wa Taala az-zatiyah dan juga sifat Allah Subhanahu Wa Taala al-fi'liyah. Berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala baik yang zatiyah maupun yang fi'liyah pernah kita sebutkan panjang lebar pada pertemuan-pertemuan sebelumnya berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana itu adalah azali, abadi, azali tidak ada yang mendahuluinya, abadi tidak akan fana, kemudian tentunya tidak serupa dengan makhluknya. Nah, ini yang beliau sebutkan. Jadi kita baca apa yang Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala sebutkan di sini. Kata beliau rahimahullahu taala, wa annal Qur'ana kalamullah. Wa annal Qur'ana kalamullah minhu bada'a bila kaifiyatin qawlan wa anzalahu ala rasulihi wahyan wa saddaqahu al-mu'minun ala dhalika haqqan. وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى سأصليه سقر فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر wala yashbihu qaulal bashar. Baik. Ini yang beliau sebutkan Al-Imam At-Tahawi rahimallahu taala. Kita lihat terjemahnya di sini. Dan sesungguhnya Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Qur'an bermula darinya tanpa mempertanyakan bagaimana caranya sebagai berfirman. Bagaimana cara berbicara, berfirman. Dan dia menurunkannya kepada Rasulnya sebagai wahyu. Orang-orang mukmin membenarkannya dengan sebenarnya dan mereka meyakini bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah secara hakikat, bukan makhluk seperti ucapan makhluk. Barang siapa yang mendengarnya kemudian menyangka bahwa itu adalah ucapan makhluk, maka sungguh ia telah kafir. Dan sesungguhnya Allah telah mencela, mengecam dan mengancam orang tersebut dengan neraka Saqar, di mana Allah berfirman, kalau aku akan memasukkannya ke neraka Saqar. Ketika Allah mengancam dengan neraka Saqar, bagi orang yang mengatakan Al-Quran ini tidak lain adalah ucapan manusia, maka kita menjadi tahu, paham, dan yakin bahwa Al-Quran adalah ucapan pencipta makhluk dan tidak ada ucapan makhluk yang serupa dengannya. Tapi ini wadah jiddannya, jelas sekali, dan kejelasan ini tentu kita dapatkan dari keterangan-keterangan sebelumnya, karena tidak ada satupun dari kitab-kitab akidah melainkan membahas kaitannya dengan Al-Quran ini. Apakah yaitu apakah Al-Quran ini kalamullah atau apakah Al-Quran ini selain kalamullah, yaitu makhluk. Ini tadi kita sebutkan tidak ada satupun di antara kitab-kitab akidah, kitab-kitab salaf terdahulu melainkan menyebutkan
menjelaskan, memastikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab ini. Dan ini menunjukkan bahwa ulama salaf sepakat bahwasanya Al-Qur'an ini adalah kalamullah. Dan ini buktinya Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala. Kemudian juga dibuktikan sebelumnya Al-Imam Al-Muzani. Nah, pernah kita bahas juga dalam kitab As-Sabuni, dalam kitab Al-Barbahari. Yakni kitab-kitab alhamdulillah yang pernah kita bahas, pernah kita lalui. Dan banyak di antara kitab-kitab yang belum kita bahas juga sudah dijelaskan di situ. Jadi ini wadah jiddan, jelas sekali bagi kita yang pernah mengkaji dan mengaji. Oleh karena itu, setelah kita mendengar apa yang disebutkan tadi Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu taala yang mensyarah kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau menyebutkan setelah menukil ucapan Al-Imam At-Tahawi tersebut, beliau sebutkan hadhihi qa'idatun syarifatun. Kata beliau, hadhihi qa'idatun syarifatun. Ini merupakan kaidah yang mulia, yaitu apa yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi tadi merupakan kaidah yang sangat mulia. Lalu beliau sebutkan wa aslun kabirun min usuliddin, dan itulah asal, itulah fondasi kaidah ya dari kaidah-kaidah agama. Itulah kaidah dari kaidah agama. Dhalla fihi tawaifun katsiratun minan nas. Banyak di antara kelompok manusia yang tersesat. Nah, tersesat pemahamannya dalam hal ini. Wa hadzal ladzi hakahu At-Tahawi rahimallahu taala, kata beliau, dan yang disampaikan oleh Imam At-Tahawi ini, kata beliau rahimahullah, huwal haq. Huwal haq, itulah kebenaran. Alladzi dallat alaihi al-adillatu minal kitab was sunnah, yang berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah, liman tadabbara huma, bagi mereka yang memahami dan mentadabburi keduanya, yaitu Al-Qur'an dan sunnah. Wa syahidat bihil fitratus salimah, dan fitrah, jiwa yang lurus ya, juga menyaksikannya, membenarkannya. Allati lam tughayyiru bisyubahat wasyukuk wal ara'il batilah, yaitu jiwa yang belum berubah, masih murni, belum berubah, tidak tercampur dengan syubhat, tidak tercampur dengan keraguan, tidak tercampur dengan pemahaman-pemahaman yang batil. Maka jiwa yang selamat, jiwa yang lurus pun mempersaksikan kebenarannya. Nah, ini yang beliau sebutkan Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu taala ketika mensyarah ucapan Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala. Jadi kita ulangi ringkasnya, kata beliau, ini merupakan kaidah yang mulia, dan merupakan asas kaidah dari kaidah agama, yang mana banyak kelompok manusia yang tersesat darinya. Dan apa yang disampaikan oleh beliau ini, Al-Imam At-Tahawi, kata Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, adalah al-haq, adalah kebenaran yang berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah, dan juga dipersaksikan kebenarannya oleh jiwa yang lurus, jiwa yang murni. Apa maksud jiwa yang murni? Jiwa yang belum terkena syubhat, tidak ada keraguan di dalamnya, kemudian belum terkena oleh pemahaman-pemahaman yang batil. Jadi apabila orang itu berjiwa selamat, tidak pernah mendengar syubhat, tidak ada pernah mendengar pendapat-pendapat yang batil, maka pasti dia akan menerima ucapan seperti ini, bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah kalamullah. Nah, kemudian juga dari kajian-kajian sebelumnya pernah kita nukilkan ucapan-ucapan a'immah, ulama-ulama salaf dalam hal ini, bagaimana kedahsyatan atau bahayanya orang yang menolak Al-Quran ini sebagai kalamullah. Imam At-Tahawi rahimahullahu taala tadi kita sebutkan, bagi yang mengingkarinya faqad kafar atau kafir. Bagi yang mengingkarinya maka dia kafir. Kafir hakikatan, yaitu kafir secara hakikatnya, keluar daripada Islam. Tentunya ini ada ketentuannya. Tapi ini merupakan bagaimana kedahsyatan dan juga bahayanya orang yang mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala. Taib.
dalil-dalil Al-Quran sebagai kalamullah banyak sekali, dan tadi diisyaratkan Al-Imam Abil Izz Al-Hanafi, Ibnu Abil Izz Al-Hanafi menyebutkan bahwa ini berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan sunnah banyak sekali. Di antaranya adalah surah At-Taubah. Nabi SAW menyebutkan, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah thumma ablighu manah. Nah ini, jika salah seorang di antara kaum musyrikin minta perlindungan, maka lindungilah dia sehingga dia mendengarkan kalamullah. Sehingga dia mendengarkan kalamullah. Nah ini jelas dalam ayat ini Allah menyebutkan kalamullah. Dan tentunya tadi dah banyak sekali dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah berkaitan dengan hal itu. Namun yang namanya ahlul kalam, seperti yang sering kita sebutkan, melandasi akidahnya berdasarkan otaknya, berdasarkan akalnya. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, sebagaimana pernah kita sebutkan ucapan beliau, kata beliau, innal Qur'an wa man qala innal Qur'ana makhluk fahuwa kafir. Barang siapa yang mengatakan Quran itu makhluk, maka dia kafir. Waqad ajma'a salaful ummah ala dhalik. Dan imam-imam salaf telah sepakat akan hal itu, yaitu kekufuran orang-orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Dan banyak lagi ucapan-ucapan yang lain dari beliau rahimahullahu taala, di antaranya wal Quran kalamullah takallama bihi. Al-Quran adalah kalamullah yang dengannya Allah berfirman. Yang dengannya Allah berfirman. Laisa bimakhluk. Dan dia Al-Quran bukan makhluk. Wa man za'ama anna Al-Quran makhluk fahuwa jahmi kafir. Barang siapa yang klaim mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia seorang Jahmi, pengikut Jahmiyah, dan kafir. Wa man za'ama anna Al-Quran kalamullah wa waqafa wa lam yaqul laisa bimakhluk fahuwa akhbath min qaulil awal. Dan barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu kalamullah wa waqafa, kemudian dia diam, walam yaqul laisa bimakhluk, dia diam dan tidak mengatakan, tidak menyatakan Al-Quran bukan makhluk, fahuwa akhbath min qaulil awal, maka itu lebih buruk daripada yang pertama, yaitu Jahmiyah. Wa man za'ama anna alfadhana bihi wa tilawatuna lahu makhluqatun wal Qur'an kalamullah fahuwa Jahmi. Barang siapa yang mengatakan lafaz kami dan tilawah itu adalah Al-Quran, itu adalah makhluk, wal Qur'an kalamullah, dan Quran adalah kalamullah, itu termasuk pengikut Jahmiyah juga. Wa man lam yukaffir haula'il qaum kulluhum fahuwa mithluhum. Dan barang siapa yang tidak mengkafirkan mereka, maka mereka sama dengan mereka, yaitu mereka sama dengan orang-orang tersebut. Ini ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Jadi kalau kita lihat satu-satu ucapan beliau, kita ulangi ucapan beliau satu-satu supaya jelas pernyataan beliau dan sebagai kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah aqidatus salaf bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Apa makna kalam? Makna kalam adalah yakni ucapan. Al-kalam adalah ucapan. Yakni ucapan yang difahami. Itu makna kalam. Kalam makna adalah ucapan yang difahami. Jadi kalau ada ucapan yang tidak fahami, berarti terdiri daripada suara, terdiri daripada huruf, lafaz. Nah itu. Jadi kalau hanya ucapan saja tidak difahami, itu tidak termasuk kalam. Tapi kalau hanya suara saja tidak difahami, tidak termasuk kalam. Jadi ucapan itu adalah lafaz yang difahami. Nah, jadi ada suara di situ, ada huruf-hurufnya. Oleh karena itu Al-Quran adalah kalamullah, kata beliau. Takallama bihi laisa bimakhluk. Yang dengannya Allah berfirman dan bukan makhluk. Jadi maknanya, kalau kita mengikuti aqidatus salaf, aqidah Ahlussunnah Jamaah, maka kita yakini bahwasanya Al-Quran yang kita baca ini adalah kalamullah. Huruf per hurufnya adalah kalamullah.
huruf per hurufnya adalah kalamullah. Bagaimana Allah berbicara dengannya, bagaimana Allah berfirman, bagaimana Allah mengeluarkan suaranya, lafaz-lafaznya, wallahu ta'ala alam. Itu yang baru kita serahkan kepada Allah. Adapun yang kita yakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah, lafaz-lafaznya adalah kalamullah. Kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu alif, lam, ha. Semua lafaz huruf-huruf itu semua dari kalamullah. Nah, itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, adapun yang lain, nah itu beliau sampaikan tadi, kita ulangi. Barang siapa yang mengklaim, mengatakan bahwasanya Al-Quran makhluk, fahuwa jahmi, kafir. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia termasuk jahmi. Ikut Jahmiyah dan kafir. Nah, karena Jahmiyah itu mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran adalah makhluk. Maknanya Al-Quran menciptakan. Allah menciptakan Al-Quran. Allah menciptakan huruf-hurufnya. Allah menciptakan lafaz-lafaznya. Sehingga ketika Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu atau menyampaikan Al-Quran kepada Nabi SAW, apa kata mereka? Kata mereka, Allah menciptakan Al-Quran berupa makhluk di hawa, di udara. Sehingga itu yang dibawa oleh Jibril kepada Nabi SAW. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain yang diajak bicara oleh Allah. Seperti Nabi Musa. Ya, seperti Nabi Musa pun demikian. Allah menciptakan Al-Quran itu di atas pohon lah. Sehingga Nabi Musa dapat mendengarnya setelah menjadi makhluk. Ini semua akal-akalan mereka. Ini Jahmiyah. Kemudian itu yang dinukil atau itu yang diadopsi, yang diambil oleh Mu'tazilah. Ini yang diambil oleh Mu'tazilah. Namun tentu Mu'tazilah setelah diproses olehnya, jadi muncul Al-Quran adalah makhluk. Kalau ditanya kalau ditanya Allah berbicara apa tidak? Ya, berbicara. Tapi Al-Quran itu bagaimana? Al-Quran adalah makhluk, diciptakan munfasilan, diciptakan secara terpisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata mereka. Kata Mu'tazilah yang mengambil pada asalnya akidah daripada Jahmiyah. Na'udzubillah min dzalik. Oleh itu Mu'tazilah maupun Jahmiyah ada kesamaan dalam hal ini. Yaitu makhluk Allah, Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya secara terpisah. Nah, secara terpisah. Jadi buktinya katanya Al-Quran katanya adalah kalamullah. Sama seperti ketika menyebutkan masjid adalah apa? Baitullah. Ya. Ka'bah misalnya, Baitullah. Masjid adalah Baitullah. Kemudian ada juga unta Allah, naqatullah. Yang Nabi Saleh, mukjizat Nabi Saleh. Ya, naqatullah, unta Allah, Baitullah. Nah, itu semua bentuk daripada penyandaran, ya, penyandaran makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebut Baitullah, rumah Allah, berarti confirm ini adalah makhluk Allah yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah pernah kita sebutkan bahwa setiap makhluk yang disandarkan kepada Allah itu menunjukkan kemuliaan makhluk tersebut. Ya, contoh Rasulullah, utusan Allah, Nabiullah, Nabi Allah. Berarti Rasul atau Nabi yang merupakan makhluk ini merupakan makhluk yang mulia di sisi Allah. Begitu juga tadi naqatullah, unta Allah. Berarti unta ini sangat mulia dan dia lebih menunjukkan kemuliaannya daripada unta-unta yang lain. Baitullah, rumah Allah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya rumah yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemuliaannya. Ya, berbeda dengan rumah-rumah yang lain. Baitullah. Berarti ini katanya idhafatu at-tasyrif. Ini katanya idhafatu at-tasyrif, yaitu penyandaran yang menunjukkan kemuliaan. Nah, gitu. Penyandaran yang menunjukkan kemuliaan. Ini kata Mu'tazilah. Jadi itu dikias-kiaskan kepadanya. Oleh karena itu, ketika kita menyebutkan Baitullah, tadi kita sebutkan idhafatut tasyrif, yaitu penyandaran yang menunjukkan kemuliaan, maka
tidak ada bedanya ketika kita menyebutkan kalamullah. Tidak ada bedanya ketika kita menyebutkan menurut mereka kalamullah. Nah, kalam ini adalah mudhaf, Allah ini adalah mudhaf ilaih, yakni kalam ini adalah yang disandarkan sama dengan bait ya, sama dengan baitullah. Bait ini yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, nah sekarang kalamullah. Begitu juga kalam ini benda yang disandarkan menurut mereka makhluk, kemudian disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak lain tidak bukan kata mereka menunjukkan bahwasanya ini merupakan menunjukkan kemuliaan daripada kalamullah, yaitu Al-Qur'an ini. Nah, sebagaimana halnya masjid adalah baitullah, yang mana tadi kita sebutkan menunjukkan kemuliaan daripada masjid tersebut, maka kalamullah yang merupakan Al-Qur'an ini menunjukkan kemuliaan Al-Qur'an. Nah, jadi tidak lain Al-Qur'an ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ilmullah, ya, ilmu Allah. Ya, begitu juga dengan ilmu Allah. Begitu juga dengan qudratullah, ya, ilmu Allah, qudratullah, kekuasaan Allah, itu semua adalah bentuk makhluk-makhluk Allah. Jadi semua apa yang disandarkan kepada Allah itu adalah makhluk Allah. Ini kata mereka, kata Mu'tazilah. Ya, karena kita ketahui dasar daripada mereka adalah menafikan sifat Allah. Nah, menafikan sifat Allah. Jadi ini semua berkaitan nih, kaidah-kaidahnya semua berkaitan. Jadi kaidah asalnya mereka menafikan sifat Allah. Oleh karena itu tidak heran mereka menyimpulkan bahwa seluruh apa yang disandarkan kepada Allah, ya, idhafah kepada Allah, itu adalah idhafatut tasyrif, idhafah, penyandaran yang menunjukkan kemuliaan, dan itu menunjukkan makhluk yang disandarkan. Misal arsyullah, arsy Allah. Arsy Allah. Di arsy ini yang disandarkan kepada Allah. Nah, arsy ini mulia apa tidak? Ya, mulia. Kenapa mulia? Karena disandarkan kepada Allah. Nah, lalu setiap yang disandarkan kepada Allah itu adalah makhluk. Ini kesimpulan mereka. Ya, tentu ini batil kesimpulan seperti ini. Yaitu Ahlussunnah Jamaah. Ahlussunnah Jamaah menerangkan kepada kita suatu yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya idhafah, istilahnya ya, idhafah, yaitu yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua jenis. Ada dua jenis. Ini perlu diketahui, ya, ada dua jenis. Ada jenis al-a'yan, ya, jenis al-a'yan, ada jenis al-ma'ani atau al-ma'na. Ada dua jenis. Yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua jenis. Ada jenis al-a'yan, ada jenis al-ma'ani. Ada jenis al-ma'ani. Al-a'yan maknanya apa? Yang bisa dilihat. Yang bisa dilihat, yang boleh dilihat, benda. Benda. Nah, benda. Baik. Yang bisa dilihat. Al-ma'ani maknanya apa al-ma'ani? Yang tidak bisa dilihat makna. Tidak bisa dilihat makna, secara makna tidak bisa dilihat. Nah, ini dua hal ini, kata para ulama, kalau yang disandarkan itu adalah bentuknya al-a'yan, yang tadi yang bisa dilihat dalam bentuk benda, maka itu adalah makhluk. Maka itu adalah makhluk dan menunjukkan kemuliaannya. Menunjukkan kemuliaannya. Kenapa? Karena dia disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, masjid disebut sebagai Baitullah. Ya, Ka'bah begitu juga. Kemudian tadi naqatullah, ya, unta Allah, Rasulullah, Nabiullah, apalagi yang disandarkan kepada Allah dalam bentuk benda yang nampak. Nah, itu kan masjid nampak. Unta nampak, Ka'bah nampak. Rasul Nabi jelas, begitu bentuknya. Maka itu udah confirm makhluk. Cuma disandarkan kepada Allah tadi kita sebutkan itu menunjukkan kemuliaannya, menunjukkan kemuliaannya. Taib. Nah itu yang tadi idhafah jenis yang pertama yaitu al-a'yan, al-a'yan yaitu yang benda dalam bentuk benda yang kelihatan. Nah yang kedua adalah bentuknya al-ma'ani, bentuknya makna. Yaitu tidak dilihat, tidak bisa dilihat makna. Nah, kata para ulama yang makna ini itulah sifat Allah. Itulah sifat Allah. Nah, yang makna ini atau yang ma'ani ini bentuk yang kedua adalah
bukan makhluk, tapi itu adalah sifat Allah. Betul disandarkan kepada Allah, tapi bukan seperti yang bentuk sandaran yang pertama, karena ini adalah al-ma'ani, tidak nampak. Nah, contoh, kita sebut ilmullah, ilmu Allah. Nah, ilmu Allah, ilmu mudhaf. Allah mudhaf ilaih. Ilmu yang disandar, ilmu adalah al-ma'ani, secara makna. Boleh tidak dilihat ilmu? Tidak bisa dilihat, bahwa dia bukan benda. Nah, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan sifat Allah. Maka sifat Allah diantaranya adalah berilmu. Nah, gitu. Tadi kita sebutkan qudratullah, kekuasaan Allah. Qudrah. Ya, qudrah ini makna. Tidak bisa dilihat, bukan benda. Bukan benda, berarti dia sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga dengan kalamullah. Begitu juga dengan kalamullah. Kalam, berbicara. Nah, ucapan ini tidak bisa dilihat. Gimana cara mengucap terlihat ucapan? Tidak bisa. Lafaz, huruf yang diucapkan memang kita sebut huruf yang diucapkan, tapi bagaimana itu merupakan makna. Oleh karena itu yang disandarkan dalam bentuk ma'ani, dalam bentuk makna, itu merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak seperti Al-Mu'tazilah, kemudian Jahmiyah yang menyimpulkan bahwasanya baik itu al-a'yan maupun al-ma'ani, walaupun baik itu al-a'yan dan juga al-ma'ani, kalau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan makhluk. Nah, ini kesimpulan yang dipaksa-paksa. Kesimpulan yang dipaksa-paksa untuk menyesuaikan kaidah dan akidah mereka yang asalnya adalah menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Baik. Kemudian itu Mu'tazilah. Baik, itu Mu'tazilah. Kemudian kita lihat lanjut apa yang disebut oleh Imam Ahmad tadi. Wa man za'ama anna al-Qur'an kalamullah wa man za'ama anna al-Qur'an kalamullah wa waqafa wa lam yaqul laisa bimakhluq fa huwa akhbath min al-qaulil awal. Dan barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an itu ya kalamullah, tapi diam ketika ditanya apakah Al-Qur'an itu kalamullah, apakah Al-Qur'an adalah makhluk apa tidak? Nah, diam ketika ditanya, diam dan tidak komen. Tidak komen ketika ditanya apakah Al-Qur'an adalah makhluk. Nah, itu maksudnya di sini. Jadi barang siapa yang menyebut Al-Qur'an itu kalamullah tapi diam, no comment ketika ditanya Al-Qur'an itu makhluk apa tidak, diam. Nah, kata beliau rahimallahu taala Imam Ahmad, fahuwa akhbath min qaulil awal. Nah, ini lebih buruk daripada yang pertama. Siapa yang pertama? Itu Jahmiyah tadi yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Nah, karena Jahmiyah, Mu'tazilah itu kesatria ya, kesatria, berani menyebutkan langsung. Tapi ini seolah-olah di tengah. Maka ini disebut dengan mazhab al-waqfiyah. Mazhab al-waqfiyah, mazhab yang no comment, stop. Nah, ini seolah-olah yang paling tengah, tapi ternyata kata Imam Ahmad akhbath, lebih buruk ya daripada yang pertama. Nauzubillah min dzalik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, "Wa man za'ama anna alfadhana bihi wa tilawatana lahu makhluqatun wal Qur'an kalamullah fa huwa jahmi." Dan barang siapa yang mengatakan bahwasanya lafaz dan tilawah yaitu bacaan kita ini adalah makhluk, tapi Al-Qur'an adalah kalamullah, fa huwa jahmi, termasuk juga pengikut Jahmiyah. Nah, apa perbedaan yang ketiga nih? Nah, ketiga ini mereka mengklaim bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Tapi lafaznya dan tilawahnya itu huruf-hurufnya itu bukan daripada kalamullah. Bukan daripada kalamullah. Nah, tapi dia itu makhluk. Tapi makhluk kata mereka. Maka kata Imam Muhammad, ini pun pengikut Jahmiyah. Ini pun pengikut Jahmiyah. Nah, ini banyak tentu penjelasannya berkaitan dengan hal ini. Masuk di dalam yang ketiga ini Asy'ariyah, masuk di dalam kategori ini adalah Maturidiyah, masuk di dalamnya Kullabiyah, Karramiyah dan seterusnya yang mirip-mirip seperti ini. Nah, Asy'ariyah yang pernah kita sebutkan
Maturidiyah yang mirip-mirip dengannya juga. Kemudian asalnya adalah Kullabiyah. Mereka menyebutkan bahwasanya kalau disebut apakah Al-Quran adalah kalamullah? Ya, kalamullah. Tapi bentuknya apa? Bentuknya apa? Bentuknya adalah yaitu sebagai ibarah, ya, sebagai ibarat hikayat, sebagai pengungkap keinginan Allah. Berarti pada hakikatnya itu bukan kalamullah. Oleh karena itu mereka menyebutkan lafaz tilawahnya begitu ya, bacaannya ini adalah makhluk, ini adalah makhluk. Nah, ini termasuk Jahmiyah, termasuk pengikut Jahmiyah. Karena pada asalnya berkaitan dengan Al-Qur'an ini kalamullah apa tidak, ya yang paling top ya, atau yang paling sumber utama adalah Jahmiyah. Nah, itu yang pernah kita sebutkan berkaitan dengan Asy'ariyah, yang mana mereka menyebutkan Al-Qur'an adalah kalamullah tapi berbentuk kalam nafsi. Berbentuk kalam nafsi, kalam yang ada pada jiwa. Sehingga ketika bentuknya wahyu yaitu Al-Qur'an, maka Al-Qur'an itu adalah ibarat ungkapan Allah Subhanahu wa taala untuk mengungkapkan perintahnya, untuk mengungkapkan larangannya, begitu. Untuk mengungkapkan kisah-kisah yang ada, itu ungkapan-ungkapan semua. Nah, berarti Al-Qur'an yang kita baca adalah makhluk, begitu. Pada hakikatnya menurut mereka. Mereka itu untuk supaya tidak sama seperti Mu'tazilah, yang mereka menyebutkan Al-Qur'an adalah kalamullah. Tapi hakikat yang dimaksud mereka kalamullah itu lain selain lainnya, gitu, jauh sejauh-jauhnya dari pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti tadi. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, di mana Al-Qur'an ini adalah merupakan bagian daripada sifat Allah Subhanahu wa taala, dari huruf-hurufnya, dari lafaz-lafaznya, dari tilawahnya, itu semua adalah termasuk kalamullah, sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata beliau yang terakhir, wa man lam yukaffir haula'il qaum kulluhum fahuwa mithluhum. Barang siapa yang tidak mengkafirkan mereka itu, ya, kelompok-kelompok tadi, maka mereka sama dengan mereka. Nah, ini tentu ucapan yang sangat-sangat dahsyat ya dari Al-Imam Ahmad. Ini menunjukkan bahwa hal ini bukan masalah yang ringan. Namun berkaitan dengan mengkafirkan dan seterusnya, ini babnya lain. Ini harus kita hati-hati sebagaimana pernah kita sebutkan. Tidak heran ya Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala menyebutkan hal ini karena beliau ini sebagaimana kita ketahui fakta sejarahnya, termasuk salah seorang di antara imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tegar ya di atas pendapat ini. Dan salah satu penyebab ya kita sampai saat ini meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Ya. Kalau bukan karena sebab beliau rahimahullahu taala, mungkin saja ya, kita sekarang berakidah Mu'tazilah, atau minimal akidah Asy'ariyah. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Baik. Itu yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, dan juga imam-imam yang lain, Ibnu Jarir At-Tabari dan juga Al-Imam Al-Baihaqi, yang beliau menukilkan daripada Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, Imam Abu Hanifah, mana beliau juga menyebutkan Al-Qur'an adalah kalamullah, dan ini tadi kita sebutkan kesepakatan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, dan sesungguhnya Al-Qur'an adalah kalamullah, dah jelas. Al-Qur'an bermula darinya tanpa mempertanyakan bagaimana caranya sebagai firman. Al-Qur'an bermula darinya, itu sebagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lain, azali. Azali, abadi. Ya, sudah ada. Ya, sejak adanya Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat itu ada. Dan ini kita pernah terangkan makna azali. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sudah ada sebelumnya. Tidak ada yang lebih dahulu daripadanya. Kemudian juga kita sebutkan kalam. Kalam ini termasuk sifat dzatiyah dari satu sisi, kemudian sifat fi'liyah dari sisi yang lain. Karena sebagaimana kita ketahui sifat Allah ada dua, sifat dzatiyah yaitu yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dipisahkan dari Allah,
Kemudian ada sifat fi'liyah yang berkaitan dengan kehendak. Yang berkaitan dengan kehendak. Kalau Allah berkehendak, ingin berkehendak, maka Allah berbuat, melakukannya. Tapi kalau tidak berkehendak, tidak menginginkannya, maka Allah tidak melakukannya. Nah, yang ketiga ini gabungan antara sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Yaitu dilihat dari segi sifat dzatiyahnya, kalau itu dilepaskan maka akan menjadi naqis, akan menjadi kurang, akan menjadi aib. Nah, kemudian dari sisi pelaksanaannya itu bergantung kehendak. Contohnya ini adalah kalam. Dari satu sisi apabila seorang itu tidak berbicara atau bisu, ya istilahnya bisu, maka ini merupakan sifat aib, ya, sifat kurang bagi makhluk, apalagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu ini disebut sifat dzatiyah yang tidak boleh dilepaskan dari zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kapan, bila Allah berbicara, bila Allah berfirman, itu bergantung kehendak. Karena berkaitan dengan kehendak, maka disebut sebagai sifat fi'liyah. Begitu sifat kalam ini adalah sifat azali, abadi. Allah senantiasa akan berbicara, ya, sekehendak Allah Subhanahu wa taala berbicara, sekehendak Allah Subhanahu wa taala untuk memilih siapa saja yang akan berbicara dengannya, dan seterusnya daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lain sesuai dengan kaidah yang pernah kita sebutkan berdasarkan kaidah salaf dalam hal ini. Kemudian kata Imam At-Tahawi, dan dia menurunkannya kepada Rasulnya sebagai wahyu atau sebelumnya. Bagaimana cara tanpa mempertanyakan bagaimana caranya sebagai firman. Ya tentu ini sama seperti kaidah-kaidah yang lain. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kita tidak mempertanyakan bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala termasuk sifat kalam ini. Dan dia menurunkannya kepada Rasulnya sebagai wahyu. Nah, ini sudah jelas sebagai wahyu. Dan ini sebagai dalil, sebagai penguat hak, ya, sebagai penguat bahwa Rasulullah SAW atau nabinya itu adalah diutus dengan kebenaran. Diutus dengan kebenaran. Nah, sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kita sebutkan, kalau salah akidahnya kepada Nabi, maka salah akidahnya kepada Al-Quran. Kalau salah akidahnya kepada Al-Quran, mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka salah akidahnya kepada Nabi. Dari sisi mana? Dari sisi bahwa apabila dia mengatakan Al-Quran itu makhluk, berarti dia telah membohongi, mendustakan Nabi SAW. Ya, Nabi SAW menyebutkan, atau Al-Quran tadi juga kita bacakan, bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Nah, jadi kalau mengatakan makhluk berarti telah mendustakan Al-Quran itu sendiri. Kalau mendustakan Al-Quran berarti telah mendustakan wahyu, mendustakan risalah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Maka ini kufur. Tidak heran Imam At-Tahawi, tidak heran Imam Ahmad, dan Imam Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan kafir orang yang mengingkari Al-Quran adalah kalamullah, atau bahkan mengatakan Al-Quran itu makhluk. Na'udzubillah min dzalik. Dan kita ingat bahwasanya Imam Ahmad rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya sisi kekufuran orang-orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk adalah menafikan daripada ilmu Allah. Menafikan ilmu Allah, karena Al-Quran itu adalah ilmu Allah. Tapi Al-Quran itu adalah bagian daripada ilmu Allah. Nah, kalau mengatakan makhluk berarti bukan daripada ilmu Allah. Jadi kalau mengatakan makhluk berarti tidak mengakui itu sebagai ilmu Allah. Kalau tidak mengakui ilmu Allah berarti sudah confirm kafir. Bagaimana seorang makhluk, ya, sebagai manusia tidak mengakui ilmu Allah? Nah, naudzubillah min dzalik. Maka itu dari sisi itulah Imam Ahmad rahimahullahu taala mengkafirkan, dan juga imam-imam lain mengkafirkan orang-orang seperti ini. Kemudian orang-orang mukmin membenarkannya dengan sebenarnya, dan mereka meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah secara hakikat. Secara hakikat. Nah, tidak majaz. Seperti halnya ahlu kalam dari Jahmiyah sebelumnya, Mu'tazilah, kemudian Asy'ariyah, semua itu adalah bentuk majaz. Kata mereka adalah bentuk majaz. Majaz itu adalah kiasan, lawan daripada hakikat. Lawan daripada hakikat. Kalau menyebutkan hakikat berarti Allah sendiri yang berfirman, Allah sendiri yang berbicara,
dengan suaranya, dengan huruf-hurufnya, dengan lafaz-lafaznya, begitu. Nah, namun ya bagaimana bentuk hakikatnya walau alam, tapi yang jelas kita tetapkan seperti itu. Nah, tapi mereka mengatakan majaz, kiasan. Nah, kiasan. Bagaimana bentuk kiasannya? Ya masing-masing seperti akidahnya. Mu'tazilah mengatakan itu makhluk diciptakan dengan sendiri. Asy'ariyah mengatakan adalah bentuk ibarat, ya, ungkapan, hikayat, perintah dan larangan Allah saja. Berarti itu majaz. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Tapi orang-orang mukmin membenarkannya dengan sebenarnya dan mereka meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Nah, ini kata Al-Imam At-Tahawi rahimallahu taala. Kemudian bukan makhluk seperti ucapan makhluk. Nah, sudah jelas. Barang siapa yang mendengarnya lalu menyangka bahwa itu adalah ucapan makhluk, maka sungguh dia telah kafir. Nah, ini pernyataan Al-Imam At-Tahawi rahimallahu taala seiring dengan pernyataan Imam Ahmad, seiring pernyataan imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah yang lainnya. Dan ini betapa bahayanya tentu. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, dan sesungguhnya Allah telah mencela, mengecam dan mengancam orang tersebut, itu orang-orang yang tadi tidak sejalan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dengan neraka Saqar, yaitu neraka Saqar yang bernama Saqar, dan akan dimasukkan mereka ke dalamnya, naudzubillah min dzalik. Di mana Allah berfirman dalam surah Al-Muddatsir ayat 26, surah Al-Muddatsir ayat 26, kelak aku akan memasukkannya ke neraka Saqar. Nah, kelak aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar. Ketika Allah mengancam, kata beliau, dengan neraka Saqar bagi orang yang mengatakan Al-Quran ini tidak lain adalah ucapan manusia. Nah, ini tentu ucapan orang-orang kafir di zaman dahulu, ya, orang musyrik jahiliyah zaman dahulu yang mengatakan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, apa yang dibacakan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya adalah tidak lain merupakan ucapan manusia. Jadi kalau sudah mengucapkan ucapan manusia berarti makhluk. Baik. Jadi tentu sebagaimana kita pahami bersama bahwa hakikat ucapan Allah yang kita bahasakan sebagai firman dengan hakikat ucapan manusia itu tentu lain. Jadi segala apa yang dikeluarkan dari manusia itu semua makhluk. Oleh karena itu ucapan kita, ya, lafaz-lafaz kita, bacaan kita itu semua adalah makhluk. Kenapa? Karena memang sumbernya dari kita. Sumbernya dari manusia yang merupakan makhluk. Nah, kalau semua sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, ya tentu itu bukan makhluk. Itu adalah firman, itu adalah kalamullah, itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa yang kita baca sebenarnya itu ini tidak perlu dibahas panjang lebar, ya. Ya, tapi karena ini kita bahas satu persatu, maka insya Allah tidak ada kekhawatiran untuk tidak ada kekhawatiran untuk salah paham, tidak ada. Jadi ini perbedaannya yang sering kita sebutkan, dan bahkan dari sini muncul fitnah. Fitnah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala difitnah. Jadi disangkanya, sebagian orang menyangka bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari mengikuti mazhab Mu'tazilah dalam hal ini, karena ucapan beliau, lafazku adalah Al-Qur'an, lafazku adalah makhluk. Nah, jadi ini tentu kita pahami insyaallah dari kajian-kajian sebelumnya bahwa ucapan-ucapan yang keluar dari kita, dari manusia tadi kita sebutkan adalah makhluk. Nah, adalah makhluk. Nah, oleh karena itu kalau kita mau merincikan, ya, kalau kita merincikan, ya ini ahsannya tidak, ya, lebih baik tidak saja supaya tidak membingungkan gitu orang-orang awam yang tidak belajar. Nah, tapi kalau kita merincikan, maka kita sebutkan bahwa apa yang kita baca sekarang, ya, apa yang kita baca dalam halnya Al-Quran contohnya, ya, kalau hadis, kemudian kitab dan seterusnya ada confirm itu makhluk, dan orang awam pun tidak akan bingung, dan itu adalah makhluk. Nah, sekarang Al-Quran.
Tadi kita sebutkan apa yang keluar daripada kita sekarang ini ya, dari lisan kita, dari lidah kita, dari makharijul huruf kita ya. Ya, itu semua adalah makhluk. Kenapa disebut makhluk? Karena memang berasal dari kita ini. Dari semua yang ada apa part organ-organ yang ada pada diri kita dan bahkan kehendak kita, ini semua adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ketika kita membaca alif lam mim gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau ditanya suara kita ini yang menghasilkan atau mengeluarkan makharijul huruf yang didengar, ya makharijul huruf, ya lafaz-lafaz yang keluar ini makhluk apa tidak? Ya kita sebut makhluk. Itu makhluk. Nah, tapi yang kita baca ini yang jadi permasalahan. Yang kita baca itu adalah Al-Qur'an dan itu adalah kalamullah. Itu adalah Al-Qur'an dan adalah kalamullah. Nah, sama seperti kita membaca surat presiden contohnya atau surat emir gitu. Jadi ketika kita membaca surat emir itu ya itu bacaan itu adalah dari saya gitu. Saya yang membacanya, berarti dari saya. Nah, gitu. Kalau salah-salah pun itu adalah semuanya tanggung jawab saya gitu. Nah, tanggung jawab yang membacanya kalau salah. Oleh karena itu ada ilmu tajwid gitu ya untuk memperlurus, memperbetul, mentahsin, memperbaiki bacaan supaya tidak keliru. Nah, kalau keliru-keliru bacaan maka tanggung jawab kita sebagai makhluk yang membacanya. Tapi keliru maupun tidak, yang jelas yang kita baca ini adalah surat daripada presiden, surat daripada emir. Nah, gitu. Begitu kiranya seperti Al-Qur'an juga. Nah, itu yang ingin disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, namun karena banyak orang yang tidak paham, salah paham, jadi memfitnah beliau rahimahullahu taala. Nah, jadi ini tadi kita sebutkan kalau tidak perlu-perlu ya kita tidak sampaikan karena nanti takutnya rancu ya pemikirannya. Padahal ini tidak ada kerancuan pada dasarnya. Karena apa yang seluruh yang keluar dari makharijul huruf, dari lafaz-lafaz kita, ini semua adalah makhluk. Maka ketika kita baca tadi, Bismillahirrahmanirrahim, maka ucapan-ucapan kita ini yang mengeluarkan huruf-huruf ro, gitu, ha, kho, mim, dan seterusnya, itu makhluk. Kenapa? Karena keluar daripada makharijul huruf kita. Tapi yang kita keluarkan itu yang jadi pokok permasalahan. Yang kita baca. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kalamullah yang secara huruf per huruf kita pelajari. Itulah dia Al-Qur'an. Itu yang menjadi permasalahan. Adapun makharijul huruf kita, lafaz-lafaz kita ya tetap makhluk. Nah, namun tadi kita sebutkan ini kalau tidak perlu-perlu ya kita tidak sebutkan takut orang awam salah paham. Baik, jadi ketika Allah mengancam dengan neraka Saqar bagi orang yang mengatakan Al-Quran ini tidak lain adalah ucapan manusia, itu surah Mudaththir ayat 25. Jadi yang mengatakan Al-Quran ini adalah ucapan manusia, maka ancamannya adalah neraka Saqar. Neraka Saqar. Nah, orang-orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk itu tidak lain, tidak bukan, itu sama ucapannya dengan orang kufar zaman dahulu yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah ucapan manusia. Karena makhluk adalah ucapan manusia. Makhluk adalah ucapan manusia. Nah, tadi kita sebutkan perbedaan sangat-sangat tipis sekali. Nah, mana yang disebut ucapan manusia yaitu makhluk, mana yang bahasanya firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, maka ketika menjadi tahu dan yakin bahwa Al-Quran adalah ucapan pencipta makhluk dan tidak ada ucapan makhluk yang serupa dengannya. Nah, jadi kita jadi tahu ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, jadi Allah sendiri mengatakan ala lahul khalqu wal amru. Nah, Allah lah yang berkuasa ya untuk menciptakan, untuk memerintah, untuk menciptakan dan memerintah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala membedakan antara ciptaan, membedakan antara perintah. Nah, orang-orang semisal Asy'ariyah ya, semisal Asy'ariyah tadi mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah ibarat perintah. Ya, ibarat perintah dan larangan Allah itu lain. Jadi Allah menciptakan, Allah memerintahkan lain. Begitu juga dengan Mu'tazilah. Jadi makhluk Allah lain, perintah Allah yang didasari dari kalamullah itu lain.
Jadi semua ini sudah jelas dari dalil-dalil yang ada. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, "Wa man wasafallaha bi ma'nan min ma'anil bashar faqad kafar. Faman absara hadza i'tabar wa an mithli qaulil kuffar inzajar wa alima annahu bi sifatihi laisa kal bashar." Dan barang siapa yang mensifati Allah dengan salah satu dari sifat-sifat makhluk, maka dia telah kafir. Nah, ini secara umum. Nah, secara khusus Al-Quran ini. Secara khusus Al-Quran ini. Nah, alhamdulillah, jadi kita membaca kitab-kitab akidah salaf dalam hal ini, sehingga kita tahu bahayanya ucapan-ucapan yang menyelisihi akidah salaf, terutama dalam Al-Quran ini. Bagi orang yang awam dan seterusnya ini, mungkin mereka tidak merasa beratnya, tidak merasa bahayanya ucapan-ucapan seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan mereka, serta Allah memberikan kita semua hidayah petunjuk untuk mengikuti manhaj salaf ini dan untuk istiqomah di atasnya. Kemudian kata beliau, barang siapa yang memperhatikan ini dengan seksama, dia pasti dapat mengambil pelajaran. Dia terhalang dari seperti perkataan kafir, perkataan orang kafir, dan dia mengetahui bahwa Allah dengan sifat-sifatnya tidak sama dengan makhluknya. Dan dia mengetahui bahwa Allah dengan sifat-sifatnya tidak sama dengan makhluknya. Nah, ini. Jadi apa yang beliau sebutkan di sini sudah jelas. Bahwasanya tidak ada kata lain kecuali Al-Quran itu adalah kalamullah hakikatan, secara hakikatnya. Jadi kalau ditanya apa makna secara hakikat? Secara hakikat maknanya Allah berbicara langsung, yang didengar, terdengar, kemudian difahami. Nah, kalau sudah difahami itu berarti ada lafaznya, ada huruf-hurufnya. Dan makna kalam itu sudah jelas. Al-kalam yang yaitu ucapan atau lafaz yang difahami. Ucapan lafaz difahami. Begitu Allah berbicara kepada Nabi Musa. Allah berbicara kepada Nabi SAW. Kemudian Allah menurunkan kitabnya, Al-Quran. Kemudian juga Taurat, Injil, dan semua itu adalah kalamullah. Karena itu orang-orang ahlu kalam, mereka menyebutkan ketika menyebutkan Al-Quran adalah kalam nafsi, ya, Al-Quran adalah kalam nafsi yang menunjukkan hikayat, ya, ungkapan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika mereka menyebutkan ketika Allah ingin memerintahkan orang Arab, maka memakai bahasa Arab, turunlah Al-Quran yang berbahasa Arab, maka disebut Al-Quran. Ketika Allah ingin memerintahkan, melarang, memberikan ajaran-ajaran kepada Bani Israel, maka Allah membahasakannya dengan bahasa Ibrani. Lalu itulah yang disebut dengan Taurat. Dan seterusnya, Injil dan lain-lain sesuai dengan bahasa mereka masing-masing. Ini tentu kesalahpahaman yang sangat menyelisihi akidah ahlu sunnah wal jamaah. Lagi-lagi ini adalah sifat daripada ahlu kalam yang memahami nas Al-Quran dan sunnah menurut akal mereka. Jadi sepandai-pandai akal ya tentu akan jatuh juga. Oleh itu tidak ada kata lain untuk selamat adalah mengikuti manhaj salaf. Ayolah akhwat rahimakumullah semuanya. Berkaitan dengan hal ini, kiranya kita cukupkan dulu sampai di sini, dan insya Allah kita akan melanjutkan pada poin-poin berikutnya berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahasan-bahasan berikutnya seperti disebutkan di sini ru'yah, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, dan seterusnya dari bahasan-bahasan yang lain. Baik, sampai di sini kiranya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kalau ada yang belum difahami, silahkan ditanyakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada seseorang itu berkata Al-Quran itu kalamullah, namun dia berkata kitab-kitab yang lain, iaitu tadi Injil, Zabur,
Taurat itu bukan kalamullah, apakah hukumnya sama juga Ustaz? Ya, sama hukumnya. Ya, karena semua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kitab-kitab yang ada, Taurat, Injil gitu, Taurat, Injil, Zabur, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau udah wahyu berarti kalamullah. Kalau wahyu adalah berarti kalamullah. Ini kita berbicara yang asalnya dulu, yang murni ya, yang belum dirubah-rubah, Ini kita berbicara yang murni. Karena itu adalah hakikatnya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh wahyu Allah Subhanahu wa taala dari kitab-kitab yang diturunkan itu adalah kalamullah. Itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Yang sebagaimana kita meyakini Al-Qur'an adalah kalamullah, maka kita pun meyakini Taurat, Injil, Zabur dan kitab-kitab lain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalamullah. Bagi mereka yang tidak meyakini kitab-kitab tersebut merupakan kalamullah, ya sama hukumnya dengan Jahmiyah. Kalau Al-Qur'an mereka yakini sebagai kalamullah, kenapa Taurat? Apa alasannya? Yang mengatakan bukan kalamullah. Ya kalau yang sudah rubah-rubah itu ya babnya lain ya. Ini kita berbicara asalnya. Nah, itu di antara keimanan kita kepada kitab Allah, dan itu merupakan rukun iman ya, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Salah satu di antara maknanya adalah meyakini bahwasanya itu adalah wahyu dari Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dah kita meyakini bahwasanya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya adalah kita yakini itu adalah kalamullah. Bagaimana sang nabi dalam hal ini kalau Taurat gitu diturunkan kepada Nabi Musa, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Taurat kepada Nabi Zabur, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana mereka akan memahami wahyu itu? Sebagaimana Al-Qur'an tidak mungkin akan difahami oleh Nabi SAW kalau tidak melalui kalam. Nah, begitu. Jadi dah jelas dari penjelasan ini bahwa bagi mereka yang tidak meyakini kitab-kitab selain Al-Qur'an adalah kalamullah, ya sama seperti pemahaman Jahmiyah. Kalau dia mengatakan yang saya maksudkan adalah kitab-kitab yang sekarang, ya itu babnya lain, sudah dirubah ya. Nah, ini kita berbicara yang dahulu, yang murni. Nah, wallahu ta'ala. Taib, ini ada pertanyaan, bagaimana dengan perkataan Rasulullah SAW termasuk hadis yang tidak lain adalah wahyu, Ustaz? Taib, berkaitan dengan hadis Nabi SAW dan Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya, Allah mengkhabarkan kepada kita bahwasanya Nabi SAW tidak berbicara atas dasar hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini hadis Nabi SAW termasuk wahyu Allah Subhanahu wa taala, termasuk wahyu. Nah, wahyu ini tentu banyak macamnya ya. Wahyu dalam hal ini tidak terbatas pada Al-Qur'an. Wahyu ini tidak terbatas daripada Al-Qur'an. Wahyu itu lebih daripada sesuatu yang disampaikan atau ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Kepada nabinya. Ya, boleh dalam bentuk mimpi ya, boleh dalam bentuk mimpi, boleh dalam bentuk langsung ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati Nabi SAW, atau boleh dalam bentuk Jibril menyampaikan sesuatu yang suatu rahasia atau sesuatu kabar di luar Al-Qur'an. Jadi wahyu lebih umum daripada Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu adalah wahyu, tapi wahyu ini tidak semua wahyu berbentuk Al-Qur'an. Oleh karena itu dalam hal ini Nabi SAW ketika bersabda itu adalah bagian daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya itu adalah tuntunan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW. Tapi bukan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an ini adalah berkaitan dengan mukjizat Nabi SAW, kemudian berkaitan dengan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala
kepada beliau SAW. Begitu halnya juga dengan yang lain, Taurat, Injil, Zabur, begitu juga. Nah, jadi wahyu semua yang berbentuk suhuf, ya, berbentuk lembaran-lembaran yang bisa dibaca. Nah, kemudian menjadi pokok dasar ajaran-ajaran mereka, yaitu kalau tadi Zabur Daud, Injil Isa, Taurat Musa, dan seterusnya. Nah, jadi oleh karena itu berkaitan dengan pertanyaan ini, bagaimana dengan perkataan Rasul termasuk wahyu, tapi tidak sama hukumnya dengan Al-Quran. Termasuk wahyu, tidak sama hukumnya dengan Al-Quran. Oleh karena itu hadis Nabi SAW, ya wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita boleh sebutkan hadis Nabi SAW adalah makhluk. Nah, ini kalau kita supaya menjelaskan, kenapa kita boleh sebut hadis Nabi SAW sampai hadis qudsi gitu, sampai hadis qudsi sekalipun, hadis yang disandarkan kepada hadis yang disandarkan oleh Nabi SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala termasuk makhluk. Kenapa makhluk? Karena ucapan itu kata-katanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau udah kata-katanya dari Nabi berarti makhluk, begitu. Nah, cuma prosesnya kenapa Nabi SAW sebut, gitu ya, arah-arahnya itu semua adalah wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama juga dengan selain Nabi, ya, selain Nabi itu ada namanya firasat, ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada sebagian orang mukmin yang diberikan dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan karamah, gitu ya, ada firasat yang tajam, begitu, sehingga dia mengucapkan sesuatu, menasihatkan sesuatu, begitu tepat nasihatnya, tepat ajaran-ajarannya, ya, tepat arahan-arahannya, ya, dan seterusnya. Baik, paham ya? Kemudian di sini Ustaz bagaimana mengatakan alif lam mim dengan ucapan yang difahami maknanya. Baik, berkaitan dengan alif lam mim, tentu kita sebutkan sebagaimana yang disebutkan oleh ahlu tafsir yang sahih adalah Allah Ta'ala a'lam. Allah saja yang memahaminya. Allah saja yang memahaminya. Namun tetap kita sebutkan karena ini adalah bagian daripada Al-Quran dan itu tentu ada tujuannya. Berkaitan dengan pemahaman kita sebut Allah Ta'ala. Berkaitan dengan tujuannya menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu difahami. Bukti difahami terdiri daripada huruf-huruf yang difahami. Huruf-huruf yang difahami yaitu huruf hijaiyah. Alif, lam, mim, begitu. Jadi itu menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu seluruhnya bahasa Arab yang difahami. Adapun alif lam itu sendiri wallahu ta'ala. Jadi dalam hal ini tidak ada masalah. Kalau tadi kita sebutkan kalamullah adalah ucapan yang difahami. Nah, terus bagaimana cara memahami alif lam mim? Ya, tidak semestinya difahami secara harfiah, tapi kita pahami dari segi tujuannya. Confirm itu ada maknanya, tapi kita tidak mengetahui, maka kita sebut wallahu ta'ala. Tapi tujuannya jelas disebutkan oleh para ulama tafsir bahwa tujuannya ingin menyampaikan bahwasanya Al-Quran ini terdiri daripada huruf-huruf yang difahami oleh orang Arab. Itu alif, lam, mim, ro, nun, qaf, itu huruf hijaiyah. Nah, wallahu ta'ala. Baik. Ada lagi? Ustaz, ya. Ada lagi soalan. Kalau Al-Quran ini, kalau kita sebarang mendengarkan pada orang-orang kafir, contohnya mendengarkan bacaan-bacaan secara khusus pada orang-orang kafir ini, bagaimana hukumnya Ustaz? Adakah boleh atau tidak boleh? Ya bergantung tujuannya apa tujuannya. Ya, tujuannya apa? Udah di video itu dia jalan-jalan di jalanan langsung dia onkan Al-Quran, dia dengarkan pada orang kafir, terus orang itu dengar contoh bacaan merdu ke apa. Jadi adakah boleh begitu Ustaz? Wallahu ta'ala alam, ya. Yang menjadi permasalahan khilaf di kalangan para ulama yaitu memberikan Al-Quran mushaf kepada orang kafir, mushafnya berbentuk mushaf, karena itu nanti takut dihinakan dan seterusnya. Jadi itu kebanyakan jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Adapun memperdengarkan
Maka ini kita jawab apa tujuannya. Kalau hanya tujuannya itu saja ya tentu ya tidak ada faedahnya. Ya, tidak ada faedahnya. Kalau tujuannya memperdengarkan, kemudian selanjutnya menjelaskan, gitu ya, selanjutnya menjelaskan itu apa, ada tujuan dakwahnya, maka boleh. Maka dalam hal ini kita jawab tergantung tujuannya. Ya, tergantung tujuannya. Kalau tujuannya takut nanti Al-Quran itu malah sebaliknya dihinakan gitu, karena mungkin dia dengarkan ini dia expect-nya orang itu akan mengatakan ya indah. Ya nanti kalau dia katakan tidak indah gimana? Oleh karena itu dalam ini lebih baik jangan. Lebih baik jangan karena tidak jelas hasilnya. Ya, tidak jelas. Tapi kalau untuk berdakwah, memperdengarkan, kemudian selanjutnya ya untuk niat dakwah ya, itu boleh. Tapi hanya untuk memperdengarkan dia terus untuk apa? Mencari perhatian atau mencari komen-komennya, tak perlu komen. Nanti komennya buruk gimana? Ya kalau komennya bagus, ya bolehlah disebarkan videonya misalnya. Itu orang-orang yang di video-video itu. Jadi oleh karena itu dua ini tinggalkan saja. Nah, tidak ada faedahnya. Ya. Iya. Baik, sampai di sini kiranya ayyuhal ikhwatul akhwat semuanya. Barakallahu fiikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah, taufik di atas manhaj salaf, kemudian mati di atasnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khatimah, meridai kita semua. Barakallahu fiikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.